Hai, halo Debbie. Iya, apa? Kali ini kita kedatangan tamu spesial di Mendadak Podcast pertama. Debbie, kamu dong nyebutin nama. Nama lengkap Debbie Trismarupita, Instagram Debbie @debbie_trisma. Di mana ini? Oh iya, jadi si Debbie Go sengaja kita undang karena Debbie Go adalah satu seniman wanita Amin. yang karirnya lagi bagus-bagusnya, yang punya skill yang udah nggak diraguin lagi. Iya, dan pastinya kalau yang hobi nonton orkes kenal nih. Iya, Debbie. Halo semuanya, jangan lupa love dan subscribe ya channel YouTube kami. Pusako Sakti Minangkabau. Kabau. Dan pastinya kepoin juga Instagramnya PSM Studio dan PSM New Generation. Oke, kita bakalan cerita panjang dengan Debbie seputar tentang dunia seni dan pengalaman seni. Wow, seru sama kami di acara Mendadak Podcast. Mau tak lama seputar kawan lama. Oke. Jokonco lamo mau tahu tak panjang tentang seputaran seni lah ya. Oke. Kini awak kedatangan kawan yang tak asing lah, mungkin kalau orang-orang di pentas-pentas ini lah tahu yang di sebelah. Jadi gini kawan, memang sengaja kebetulan si Debbie itu lagi ngumpul bareng sama Wak Sado ya. Jadi si Debbie bakalan cerita panjang tentang pengalamannya di dunia seni dan berhubungan sama COVID-19. Tapi sebelumnya Debbie mesti tahu dulu Debbie sebenarnya semenjak bilo mulai serius di dunia seni. Kini awak bahasa Minang apa bahasa Indonesia? Oh iya, sorry. Campur aduk. Oke. Penikmat enjoy. Oke. Yang penting bisa mengerti lah, Bang. Kayaknya agak tegang Debbie harus lagi dulu lagu Debbie yang biasa Debbie populer Amadika Condo. Iya. Debbie dari kalau di agama memang kayak gitu Bang, biasanya kamano cako. Kamano du. Kayak gitu biasanya Debbie gitu sih. ulang Bukit Tinggi. Agam tepatnya Bang. Agam Sirah mana? Dia lagu Menaka Cono tuh cek dulu. Dia lebih semangat. Nggak, maksud itu Iko sebenarnya hiburan semata aja Bang. Dan Iko sebenarnya dibuat sama kawan-kawan sih di kampus juga kan. Pokoknya menyindir sih sebenarnya nggak menyindir Bang, tapi Iko lah dari agam kan, dari yang sirah-sirah lah, yang semangat gitu lah. Jadi waktu itu kami kayak itu ayamen katono kamameno chako mantun sen kamaka kini no du kayak gitu. Dibuat sekali lagi lebih mantap. Oke, 1, 2, 3, 4. Ayamen katono kamameno chako mantun sen kamaka kini no du. Oke, thank you kawan-kawan. Harus dengar lagu itu bisa dirilis. Kalau udah rilis ya Harus dirilis. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa dulu subscribe juga like channel Pusako Sakti Minangkabau dan juga channel Instagramnya PSM Studio dan juga PSM New Generation. Oke Debbie. Oke Bang. Jadi kan sepakat lo tadi kamu tahu tentang Debbie yang lama berkecimpung di dunia seni. Sebenarnya Debbie mau pada sih Debbie? Sebenarnya itu lah dari keturunan Bang itu. Ama sama Wapa tuh satu band kira Bang itu. Ama sama apa satu band? Iya, mama vokalis, apa main gitar gitu. Itu saja mulai remaja satu panggung. Iya, ama tuh dari SD sampai SMP sama apa gitu kan. Apa enggak terus mama yang terus gitu Bang. Jadinya ada satu grup band gitu lah gitu. Mama vokalis, apa gitar gitu. Putus nyambung? Enggak sih. Enggak penting deh. Jadi mereka tuh memang Debbie keturunan asli dari darah seni. Alhamdulillah. Mamanya tuh anak seni juga, papanya anak seni juga. Dan lahirlah seorang Debbie yang kini memang mendalami ilmu dunia, mendalami backgroundnya atau mendalami pengetahuan lebih dalam lagi dunia seni, khususnya di bidang karawitan ya? Iya, karawitan. Di bidang karawitan diisi Padang Panjang. Jadi Debbie, yang pengen Bang tanya kini kok, Debbie merasa terhalang nggak berkreativitas selama adanya pandemi corona?
mau merasa terhalang sih pastilah bang kayak gitu kan. Misalnya mengarah Niko payah kayak gitu kan, mengarah Niko payah lo sementara lo harus physical distancing kan, harus di rumah, harus stay at home, bantu pemerintah gitu kan. Tapi gitulah kalau sebagai awak yang di musisi lah tibunya kayak gitu bang, payah sih biasanya ada job tiap minggu, ada acara kayak gitu kan, ada PT masuk tuh rasanya baal kayak gitu bang, walaupun nggak sebara deh sih tapi main-main sama kawan-kawannya tuh gitu. Iya dong, yang pasti kan kawan-kawan tahu kalau misalnya orang seni itu yang bedanya tuh sama disiplin ilmu lain. Mereka sambil kuliah, mereka juga bisa bekerja. Iya. Karena secara bakat dan skillnya itu bisa sejalan dengan mereka kuliah dan itu mendapat penghasilan. Ya kan? Jadi biasanya memang seperti sepakat kata orang banyak, kalau yang paling enak itu adalah bekerja sesuai hobi. Iya gitu. Jadi misalnya kita punya hobi main musik atau nyanyi, tiba-tiba bertepatan dengan kuliah kita dapat job juga pekerjaan sesuai dengan profesi, enjoy dong pasti. Tapi selama corona itu memang terhalang. Terhalang sih semuanya kayak itu bang. Memang tidak ada penghasilan. Ada, alhamdulillah kan udah punya brand sendiri gitu kan bang. Jadi apa tuh, kira kasih tahu dulu dong. Brandnya apa nih? Misalnya dari tadi Debbie belum juga kasih tahu penonton channelnya apa. Sabtu Debbie berkarirnya di dunia musik lebih ke vokal kah atau ke setelah itu Debbie juga kalau di dunia vokalis biasanya lebih ke band kah atau Oke. Cerita dulu dong. Semuanya Debbie cerita dari awalnya mungkin ya bang ya. Iya. Dari awal maksudnya Debbie udah ikut festival lagu Minang, festival band, festival. Kalau lagu Minang tuh apa sih? Awal-awal SD kelas 6, 5 tuh udah ngelatih vokal kayak gitu bang. Nah terus SMP udah mulai festival band gitu, SMA udah band juga gitu kan. Jadi pas kuliah akhirnya nggak boleh sih sama mama awal-awalnya kayak gitu bang, soalnya jadi pertama agak berlawanan. Iya, soalnya Debbie kan sendiri cewek dalam keluarga gitu bang. Jadi Debbie ada berapa orang di keluarga? Ada berempat sih, kakak Debbie 2, adik Debbie 1, jadi Debbie yang di tengahnya sendiri. Perempuan satu. Jadi pertama waktu memilih seni sebagai pilihan itu sempat bertentangan. Ada sih sedikit bertentangan, jadi Debbie lurusin mama sama papa kayak ini bilangnya. Jadi ya udah, yang penting Debbie jaga diri aja baik-baik gitu aja sih sebenarnya. Tapi jadi kawan-kawan, waktu pertama sekali kenal Debbie itu penyanyi. Iya, itu nyanyi cari kontak ikut siapa, nama cewek kok kete, imut-imut orang makironyo, orang agam. Jadi kita sering manggung bareng, sering ngejob bareng juga, sering event bareng juga. Dan akhirnya sekarang semua menjadi terhalang dan terputus karena COVID-19. Jadi sengaja hari si Debbie kan baciloteh banyak tentang penderitaan kita sado mewakili mewakili sadonya. Kalau dek COVID-19 tuh makanya harus lebih harus bersabar ya. Iya, pasti. Lebih harus bersabar karena si Debbie lalu cerita tadi memang salah satu penghasilan Debbie itu selaku mahasiswa seni ya dengan ngejob musik, dengan ngejob ya apapun itulah ya, pokoknya bisa menghasilkan. Tapi sekarang nyatanya itu semuanya menjadi hilang. Debbie, ya bang? Debbie ala cerita tentang pengalaman Debbie memang fokus di vokal, kan jurusan Debbie karawitan ya? Iya, jurusannya karawitan. Sapa dulu dong kawan-kawan karawitannya. Halo teman-teman karawitan semuanya. Asik. Ini nih, kasih gini, selalu gini ya. Opa-opanya biasanya gini bang. Ya. Jadi Debbie kan karawitan sebenarnya lebih fokus ke apa? Sebenarnya kalau di karawitan itu kami dituntut, bukan dituntut sih bang, tapi harus bisa semuanya alat musik gitu kan. Misalnya semester 1 belajar dendang, semester 2 belajar apa ya? Saluang, misalnya kan apa lagi ya? Rabab, tambu, aku ya harus bisa semuanya di bangka itu. Beda ya sama musik beda mungkin. Jurusan musik itu biasanya kan mereka mesti ambil mayor. Jadi mayor tuh setidaknya sebagai pegangan lah. Tapi gini loh bang, maksud itu Debbie sebenarnya basic bangetnya tuh di musik lebihnya kayak itu bang. Jadi sebenarnya musik. Debbie sebenarnya suka aliran yang pop gitu sih, maksudnya nggak tradisi gitu. Bukannya nggak suka tradisi, tapi harus melestarikan tradisi ke dunia lah gitu kan. Wow. Nah kayak gitu. Dunia, ya. Maksudnya bisa mengenali dan memperkenalkan budaya kita kayak gitu sih bang sebenarnya. Jadi Debbie waktu pertama kali main itu solo karir atau langsung band nih? Oh, solo karir dong. Solo karir dong, pasti kamu penyanyi ya, pastinya ya. Pasti kamu penyanyi.
penyanyi dong pastinya solo karirnya. Jadi waktu solo karir itu Debbie mengawali, ini motivasi juga ya buat semua yang nonton. Jadi Debbie ini juga salah satu vokalis muda yang saya banggakan juga. Artis dibilang artis kayaknya udah bisa divonis ini artis karena jam terbangnya itu loh, tapi nggak jam tayang, artinya nggak kayak artis-artis lain yang mereka mesti bikin album. Oke, Debbie. Jadi kawan-kawan, si Debbie kok kayaknya pengen pamer vokal. Hehehe. Jadi karena si Debbie kan memang mengawali keseriusannya di dunia seni kan dari vokal. Iya, Bang. Jadi kita mesti dengar dulu Debbie nyanyi. Oke, setuju dong. Oke. Semoga suka. Oke Debbie, silakan Debbie, langsung kita refreshing sejenak, kita coba suara Debbie di Kaluan. Sadunya harap fokus dengarkan dengan baik-baik. Pakai handsfree. Azan, bantu dulu dong azan. Oke Debbie. Sana Bang, pakai ini Bang. Langsung saja Debbie. Coba tanya hatimu sekali lagi, sebelum engkau benar-benar pergi, masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpanmu. Kisah kita memang baru sebentar, namun kesan terukir sangat indah. Ku memang bukan manusia sempurna yang tidak akan berhenti mencoba membuatmu tersenyum, walau tak pernah berbalas bahagiamu juga bahagiaku. Wow. Gimana? Itu baru suara permula. Ibaratnya angin-angin saluang. Oh iya, Angin-angin saluang suaranya lah bikin kawan pasti pengen balik ke belakang dengan selalu lihat, balik belakang dengan selalu lihat, balik belakang. Oke, selesai. Oke, jadi itu suara Debbie yang lah dipupuk ada orang tuanya, karena orang tuanya tadi Alhamdulillah. orang tua memang darah sini ya, orang tua dari sini, tambah si Debbie juga menuntut ilmu di Karawitan, di Institut Seni Padang Panjang kampus kita nih. Iya, jurusan Karawitan dan berprofesi sebagai vokalis, betul? Oke, Ya Debbie. seperti itu Bang. Debbie, Ya. kan kau tidak ragukan lagi nih, maksudnya hari itu kita akan bicara tentang kita sebagai pelaku seni, pelaku seni yang miris ya. Jangan nangis please. Oke. Jangan nangis guys. Tidak kan tisu. Oh ya, jadi miris maksudnya tuh karena kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan sesuatu. Secara musuh corona tuh seni banget, tau nggak? Karena yang namanya corona mewantisipasi kita untuk nggak ngumpul. Gimana kita kalau nggak ngumpul, coba cari duit. Orang kita manggung, ya kan? Ya pasti dong kehilangan pekerjaan. Kita nggak bisa konser, kita nggak bisa ikut ini, nggak bisa event ini, job ini, itu banyak nggak bisa. Jadi kita minta nih pendapat Debbie selaku salah satu penyanyi yang lagi hit nya nih ya. Maksudnya gimana sih pandangan seorang Debbie setelah pandemi corona ini? Gimana Debbie? Menurut Debbie nih? Yang dirasain ya Bang ya? Pas pandemi apa setelah new normal? New normal ntar. Oke, berarti kita dulu pandemi dulu ya. Jadi kan ceritanya kan Debbie biasa nyanyi banyak nih. Kita bicara karir dulu nih, karir dong. Debbie banyak ini job itu hari kok nggak do. Dan itu jujur Debbie mewakili suara kawan-kawan, Debbie merasakan ada pengen teriak aras gitu. Iya. Pertama sih Bang ya, awalnya kan orang wisuda ya di kampus tanggal 16, langsung diliburkan tanggal 17 Maret kalau nggak salah Bang. Langsung diliburkan, katanya sih nggak lama gitu, maksudnya nggak sampai 3 bulan sampai yang kita rasain ya, baru gitu kan. Besok kita kuliah lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, tambah kayaknya 3 bulan.
di rumah cuma stay at home aja bang. Debbie rasanya biasanya tiap minggu Debbie job Sabtu Minggu ini ya Bi. Ini Yang paling Debbie rindukan tuh apa sebenarnya? Yang paling Debbie rindukan? ngumpul sih bang, sumpah ngumpul sama ya? teman-teman gitu aja. Kita halo-halo dulu sama kawan-kawannya. Hai. Walaupun kita ngumpul besok jadi setelah kau ngumpul bareng. Oke. Oke, jadi Debbie selain Debbie kangen ngumpul, pasti Debbie kangen ngejob juga. Iya ngajak pasti bang. Karena sebenarnya ngejob ini bukan masalah finansial ya. Bukan masalah tapi masalah kepuasan kitanya gitu. Ini kan kita bicara tentang profesi kita sebagai orang seni ya Debbie ya, maksudnya nggak munafik juga sih kita butuh finansial, kita butuh profit, tapi yang jelas tuh yang paling penting tuh bagi kita tuh sebenarnya manggung. Yang paling penting tuh sebenarnya kita bisa action, bisa aksi tentang menyuarakan apa sih yang bisa kita banggakan buat semua orang gitu kan. Jadi kalau misalnya Debbie sekarang rindu manggung nih. Pasti bang. Debbie biasanya Debbie pasti punya cerita manggung paling lawak di mana? paling lawak ya. Oh, Debbie kan dulu waktu awal kuliah semester 2, semester 2, 3, 4 apa sih? Debbie dulu salah satu band. Oh, bandnya siapa mau tahu nonton? Apa nama bandnya? Aduh, jangan deh. Nanti aja ya, guys. Oke. Jadi band itu terus? Nah, jadi perdana manggung lagu band gitu, Debbie alirannya kayak popang gitu sih bang. Jadi bisa, iya. Wow. Agak berat ya? Agak berat. Jadi kan biasanya tuh kan solo cowok yang enggak serem gimana gitu kan. Sekarang profesi itu idealnya sebagai yang cewek gitu loh kan. Jadi Debbie yang nyanyiin? Iya beneran bang. Dengan karakter vokalis rock karena pop punk ya? Iya, kayak gitu. Sumpah perdana konser disponsori oleh salah satu rokok di Indonesia yang udah terkenal juga sih. Jadi perdana konser tuh di Buki Api di Bukit Tinggi bang. Di Agam sih, tahu kan? Lapangan besar tuh. Jadi di situ pertama kali semua ngumpul anak band gitu yang keren, yang gokil, yang stylish banget gitu kan, dari atas sampai bawah original kan. Debbie yang baru berkecimpung jadi langsung booming karena atau booming karena apa coba? Boomingnya tuh karena, wih vokalisnya cewek mah, wih ini cewek mah, wih kok malah setelan gimana setelan baju? Iya enggak, maksud itu style itu style anak itulah, anak-anak band lah gitu kan, bisa menyesuaikan lah gitu kan. Wih, nyeri lu mah cewek vokalisnya mah masih ingat lirik lagu masih ingat? Oh, masih ingat dong. Oh, cobain dong. Ini ciptaan lagu, ini ciptaan band Debbie dulu ya, guys. Oke, coba dulu dong. Ini lagu terfavorit Debbie sih sebenarnya. Salah satunya mungkin judulnya Dunia Fantasi. Wow. Oke, kita dengar. Oke, silakan Debbie. Jalan panjang telah ku lalui bersama dirimu, mencari arti kisah diri untuk mengikutimu. Tapi apa yang terjadi? Aku mulai goyah. Haruskah semua ini menjadi tak tertata? Kau harus tetap terjaga karena kau berada di dunia fantasi. Kau harus. Oke, kakak. Itu kan ada di dunia fantasi. Jadi sampai mereka tuh pengen Debbie ngulang. Sampai. Itu salah satunya. Itu salah satu Debbie pengalaman yang paling the best. Di situ kan bang, wih vokalis sih mau, wih nanti foto ya kak gitu kan. Soalnya Debbie gue star yang paling teratas yang gitu pasti bang. kamu tuh data pentas tuh pasti imut. Bukan imut. Kecil gimana gitu kan, imut, cantik, cute gitu kan pasti. Ya orang gak percaya bang, dengan tampilan Debbie seperti itu, suara Debbie seperti itu, jadi orang kaget gitu kan. Vokalisnya cewek juga suaranya kayak gitulah gitu. Pasti appreciate ya, pasti appreciate semua orang waktu itu kagum, semua orang masih SMA waktu. Enggak, itu semester 2, 3, 4 gitu. Oh iya, kuliah. Kamu udah bilang ya, tadi masuk awal kuliah ya, pasti dong. Karena mustahil juga orang akan appreciate kalau nggak ada sesuatu yang beda. Jadi di situ sih pengalaman yang paling luar biasa sih bang selama manggung gitu kan. Vokalisnya cewek, lagunya kayak gini,
gitu udah Nah susah sih. ini ada yang paling penting buat kita semua nih. Jadi pesan dari yang dibicarakan Debbie barusan, saya justru ngambil kesimpulan pengen jadi terbaik tuh bukan karena mencoba sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang katakanlah seperti apa ya, seperti show up bukan ya, atau berlebihan, tapi terbaik itu karena justru kita bisa menampilkan sesuatu yang berbeda, betul nggak? Iya. Maksudnya tuh banyak vokalis yang lainnya bagus-bagus. Kita coba berani, bukan hanya misalnya Debbie di kuliah jurusan kerawitan, bukan cuma hanya mencintai dan mensukai kerawitan, tapi juga mencoba suka musik Islami, suka musik semua ya, pokoknya semua genre, all genre gitu, wow, dihargai semuanya. Luar biasa guys. Tapi kalau alat musik, kalau Debbie alat musik yang paling Debbie suka apa sih? Alat musik ya bang. Kalau alat musik semuanya suka sih, tapi yang lebih paling sering dimainkan. Yang paling sering dimainkan ya biasa gitar gitu kan. Oh, kamu bisa gitar juga? Sedikit, chord-chordnya aja. Yang lain kamu bisa apa aja? Ya biasanya gendang tambu ya bang, wajib tuh kalau harus wajib bisa. ya, wajib ya. Misalnya kalau main di karawitan tasanyo, tuh, pariaman punyo. alat musik tradisional itu harus bisa ya, Ya, biasanya harus bisa. ya. Karena Semuanya belajar banget. Kamu bisa semua tuh? Insya Allah. Semoga selesai studi ini Debbie juga bisa bermanfaat juga ya buat masyarakat ya. Debbie juga bisa mengaplikasikan semua ilmunya dan bermanfaat bagi semua orang. Jadi Intinya itu aja sih bang. Maksudnya kita tuh nggak boleh cuma mencintai satu aja gitu. Harus dihargai musik ini, genre musik ini, genre musik itu, pokoknya harus semuanya gitu. Tapi disukai itu memang dari hati gitu, bukan aku suka ini nih, aku suka ini, bukan kayak itu. Bukan mentang-mentang orang suka ini kita juga ikutan gitu, bukan kayak itu. Tapi menghargai semua karya seni di dunia gitu. Luar biasa. I think saya juga sepakat dengan Debbie karena sebenarnya sih saya punya background. Iya. Iya dong. Siapa sih yang nggak tahu guys? Karena dulu dari SMA memang hobi dunia musik ya. Iya. Tapi emang jujur deh. Maksudnya itu dari hati nggak sih main seninya tuh kayak? Oh dari hati banget Debbie. Kalau Iya, kalau udah ditanya mah besok deh kita bikin podcast cerita-cerita tentang saya besok. Iya. Next kita masih lanjut dengan Debbie. Oke. B. Ya bang. Apa nih B? Kalau untuk yang mau like dan subscribe-nya udah pandai-pandai bang, hajar terus. Tapi kita doain juga Debbie, kan gini kok lagi proses menyelesaikan studi. Amin ya Allah, amin. Ujian akhirnya kelar cepat. Semoga ujian akhirnya cepat terselesaikan sesuai rencana dan nilainya seperti yang diinginkan. Amin. Tapi pasti ada yang beda dong. Pasti bang, itu udah dari kebijakan kampus sih sebenarnya. Yang paling Debbie rasa ini apa? Yang paling komplain dong. Pasti dong. Debbie, kalau yang Debbie rasain gini kok. Kalau yang Debbie rasain sekarang ini mesti melakukan ujian akhir dan itu tidak seperti ujian akhir yang kami lakukan. Itu rasanya gimana? Rasanya pertama kali disuruh bikin kayak studio one gitu bang, kayak multimedia. Cuman dikirim durasinya cuma 10 menit sampai 15 menit. Ini TA nih? Iya bang. Oh miris ya. Nanti itu dipresentasikan lewat online juga, video call gitu kalau nggak salah, di komprenya sih. Nanti itu dikoreksi. Jadi sekarang udah jalan nih? Gitu. Sedikit, baru batang-batangnya aja sih. Proses ujian akhirnya udah mulai jalan? Alhamdulillah. Itu kenapa saya berani bilang miris? Karena yang paling ditunggu-tunggu tuh kalau sama mahasiswa seni. Makan snack, dapet baju, dapet baju, makan snack, latihan tuh ada tahu hari, tak tahu siang atau malam. Sampai pagi, bercakap sama kawan. Yang paling miris itu mana bang? Bercakap jo komposernya kita. Masih bukan bercakap sih, mungkin selisih paham aja kayak gitu. Kalau pengalaman bang, yang paling yang nggak bisa dilupakan itu adalah awak paralu, player baulah. Naniko lah, nanitu lah, nagamari lah, kakakian lah, sakit gigi, sakit otak. Tapi Debbie tuh pasti nak merasakan hal itu sekarang. Itu plus atau minus nih? Ini plus atau minus? Itu lebih merasakan, maksudnya lebih ke jadi semakin enak nih TA-nya atau gimana? Enggak lah bang, yang pertamanya pastilah dengan ngumpul dengan satu tim produksi bisa mencurahkan
mau ide Debbie kayak ini, mau ini. Jadi bisa semuanya tuh ngumpul gitu loh. Maksudnya semua benak isinya tuh tentang konsep Debbie, dari player-player Debbie gitu. Debbie maunya kayak gitu bang. Soalnya kalau komposer itu karyanya tuh milik kita bersama gitu, bukan hanya milik Debbie aja. Nah, gitu, dia mungkin yang penonton juga harus tahu. Tapi seru loh waktu Debbie ikut-ikut gitu lah, bantu-bantu senior kan. Pasti snacknya goreng, pisang tenong. Pisang tenong kukas kok. Kok pisang tenong kok? Ciri khas mana kan? Dan aku biasa dicelingi sama GDR. GDR. GDR ya. Ayam putih pasti lah bang. Itu pasti. Ayam galon. Tapi Debbie mengurangi semangat nggak? Enggak. Jadi situ Taraso satu tim produksi yang beneran gitu bang. Itu aja sih sebenarnya. Proses tuh yang dihargai sih kalau Debbie sebagai itu. Mungkin kawan-kawan yang berkecimpung di sini juga setuju kalau berkarya itu yang paling nggak bisa dihilangkan itu adalah kebersamaan atau bekerja yang langsung tuh kita turun ke lapangan langsung dan di situ sebenarnya letak proses itu di situ. Jadi ini juga merupakan sebuah pengalaman baru mungkin ya bagi seniman, khususnya kayak kamu nih, kan komposer nih bikin musik. Yang pasti memang kita juga udah tahu kalau ada proses penciptaan yang itu bisa dilakuin di studio. Dan sekarang tuh hal yang kita lakuin ini memang beda loh dari yang biasanya. Debbie tahu nggak? Dulu kita pernah ada cerita gini. Apa yang membedakan seni rupa dengan seni pertunjukan? Orangnya bilang gini, kau seni rupa tuh nggak segi kepala orang. Ujian di kamar bisa, melukis orang di kamar bisa. Bepak tong. Tapi beda ya halnya dengan pertunjukan ya? Pertunjukan nggak bisa. Pertunjukan sangat mutualisme. Pertunjukan sangat butuh collab, butuh kawan-kawan dari artistik juga, dari teater juga, dari ini kawan-kawan player juga yang bantu bikin musik. Kawan-kawan ini banyak kali ya, banyak yang harus bantu pematangan konsep biar bisa menjadi karya. Jadi sekarang Debbie merasain buat karya yang independen gini yang harusnya bikin di studio, apa sih yang paling kesulitan Debbie? Pertamanya sih sangat miris sekali ya bang, gitu. Maksudnya ya nggak ada proses gitu loh, nggak ada. Aneh ya gitu. Biasanya rumit nggak? Rumit lah bang, maksudnya itu kita harus ke studio gitu. Sementara kan teman-teman yang banyak juga yang maju kan, yang punya studio juga beberapa sih teman-teman kayak gitu. Itu sih sebenarnya kesulitannya. Jadi pengen proses. Aduh, cepat dong kelar coronanya biar bisa lebih proses, tapi nggak mungkin nih karena kamu kan mau kelar juga. Ya kan, berarti kamu harus tamat dengan karya multimedia. Iya. Wow. Jadi nggak bisa nonton dong. Biasanya kalau kita nonton ini, kita lihat pamflet, saksikan ujian Debbie. Nanti kita bondong-bondong tuh ke kampus. Kita bondong-bondong cari di mana ujiannya, kita nonton live. Karena di situ memang appreciate banget nih, karya Debbie berasa banget. Tapi sekarang kita mesti nonton YouTube dong. Iya, nggak apa-apa dengan Debbie ini mungkin sih bang. Sebenarnya positifnya juga ada. Apa tuh positifnya? Kalau positifnya buat Debbie sih bisa bantu dan bisa nemani mama dulu sih di rumah kan karena sendiri gitu. Kalau positifnya buat si karya nih, kita bicara si karyanya. Oh baik, cara si karyanya. Kalau misalnya positif buat karyanya, jadi nggak ribet sih sebenarnya. Harus player latihnya sih kok, gitu kan kayak gitu kan. Biasanya kalau udah emosi komposer, itu semua macam gitu kan. Aduh. Dia bilang, iya kak sebentar kak. OTW kak, OTW-nya tuh mandi, apa di jalan, apa masih tidur, apa gimana player sampai harus nutup pintu, sampai baturi kak kos. Bukan bang, bukan kayak gitu sampai turi nyokak kosnya kayak gitu kayak gitu bang. Jadi itu plusnya ya, kali itu Debbie tidak merasakan itu lagi. Debbie tetap di sini. Panik-paniknya mungkin sedikit lah gitu kan ya. Debbie ngambil sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya mungkin ya itu bang, nggak ngerasain kebersamaan gitu kan, bisa berbagi pendapat ini tentang ini itu segala macam itu aja. Tapi kalau misalnya ini kita bicara karya ya, Debbie merasa terhalang nggak? Maksudnya untuk Debbie bisa menginterpretasikan konsepnya Debbie menjadi wujud karya. Jadi tanpa ada teman-teman yang memang ini kita nggak munafik juga ya. Misalnya kita bikin karya nih, kita bikin karya
Itu kan yang sebenarnya yang gila itu adalah ketika si player kita bantu mengembangin si konten. Iya, itu tadi Bang, itu sebenarnya sih. Jadi biasanya si karya ini akan menjadi lebih maksimal ketika ada sentuhan-sentuhan dari player kita atau masukan-masukan yang tanpa sengaja, dan itu sejalan dengan proses. Iya. Ya, justru sekarang Debbie nggak nemenin itu lagi dong. Enggak Bang. Dong. Kita tuh harus berpikir sendiri. Wow. Maksud itu kasih mikir. Tantangan ya, Iya, tantangan banget. Sebenarnya tantangan banget. Tapi kita doain deh, semoga karyanya supaya kita nanti ya, kita nanti nunggu karyanya Debbie di channel YouTube-nya Debbie dong pastinya. Debbie semangatin lagi dong teman-temannya yang seperjuangan hari ini. Ya, buat teman-teman TA yang tugas akhir, yang sudah semua perguruan tinggi, tetap semangat, ambil sisi positifnya aja. Mungkin memang takdir Tuhan ya, memang iya Bang ya, mungkin ya, nggak bisa juga dielak gitu. Kita harus terima, pokoknya tetap semangat. Wow, iya harus tetap semangat. Kita kasih pertanyaan terakhir buat Debbie. Oke. Oh, Debbie udah cerita panjang tentang pengalamannya juga. Terus Debbie juga udah cerita tentang seputar karirnya juga yang bermasalah dengan COVID, dengan adanya COVID, dan juga masalah pendidikannya yang juga harus Debbie perjuangkan dengan hal yang benar-benar belum pernah dialami. Mau bertanya sama siapa coba? Orang sekarang ini memang pandemi yang benar-benar belum pernah kita coba, belum pernah kita lalui. Harus stay at home. Wow, jadi itu memang tantangan buat seniman, harus bekerja sendiri. Tapi boleh bawa teman nggak sih? Boleh sih sebenarnya, kalau boleh, ya? boleh. Tapi juga jaga jarak lah, physical distancing, pakai masker gitu. Nggak, maksudnya ini dalam proses masih boleh nih teman-temannya datang, kita record bareng. Enggak juga banyak sih, cuman 1 lah atau 2 gitu. Oh, tapi tetap ada ya bantuan dari teman-teman ya. Tapi nggak ada lagi dong visualnya. Misalnya kamu mesti ujian di panggung. Nggak rindu kamu nih ujian di panggung arena yang ditonton sama auditorium yang banyak penontonnya. Wow. Iya rindu lah Bang, maksudnya itu ya kayak gitulah pokoknya, suka dan dukanya pasti ada. Tapi alhamdulillah dengan kondisi sekarang ini masih berjalan dengan lancar, masih bisa bernafas, masih bisa berkarya gitu dari rumah. Nabila cerita panjang tentang pengalamannya yang semoga berkesan dan bermanfaat buat semua yang nonton. Jangan lupa subscribe biar kita bisa bikin konten-konten seputar tentang seni terus. Oke. Nah, kita doain juga buat Debbie. Semoga karir Debbie bertambah bagus sesuai dengan yang direncanakan. Semoga Debbie karirnya juga semakin melunjak. Semoga Debbie bisa menyelesaikan studinya dengan lancar juga. Amin. Terima kasih. Dan pastinya setelah Debbie selesai studi, Debbie bermanfaat. Amin. Dan Debbie juga bisa melanjutkan lagi ke rencananya yang selanjutnya. Apa? Merit? Jangan dong, undang dong kalau merit ya. Ya kalau merit. Ini bukan ajang cari jodoh guys, bukan. Sorry. Jadi kalau Debbie merit, besoknya kan undang awak sama-sama, awak datang makan. Lama. Oke, thank you Debbie. Oke. Halo guys. Kan situ sawangnya Debbie. Halo Debbie, makasih banyak Debbie. Ini belum barbarnya loh. Iya. Udah. Cut. Halo. Makasih banyak Debbie. Mampir di channel aku Debbie. Semoga. Jadi telepon enggak lagi nih? Enggak, nelfon. Nah, sudah telepon-teleponan jadi Debbie ya. Oke. Terima kasih banyak penonton dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Thank you. Podcast selanjutnya. Dadah. Thank you. Sorry ya jadi Bang.